Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cantika Kosantin, perwakilan dari kelompok 15. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka presentasi mengenai proyek akhir mata kuliah simulasi dan komputasi matematika mengenai model mangsa-pemangsa, ular, dan pengerat. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Cantika Kosantin, Tarisa, Natasha, Arbi, dan Jevan. Eh, Secara garis besar akan dibahas 5 bab mengenai simulasi kali ini. Untuk pertama ada analisis masalah, rancangan model, algoritma, demo pemrograman, dan hasil dan kesimpulan. Pertama, mengenai analisis masalah akan terbagi menjadi 2 subbab, yaitu permasalahan dan input dan output. Untuk sebab pertama, mengenai pembahasan, akan dilakukan simulasi seekor ular fever atau beludak yang sedang berburu di lingkungan bersuhu dingin. Di dalam lingkungan tersebut, terdapat satu hewan pengerat yang dapat bergerak dan beristirahat secara random. Diasumsikan suhu tubuh hewan pengerat tersebut berfluktuasi atau berubah-ubah pada interval 36,5 Celcius sampai 37,5 Celcius. Dengan mempertimbangkan asumsi bahwa ular fever cenderung bergerak ke tempat yang lebih hangat dan suhu lingkungan di setiap sel sama, ular fever bergerak secara random dan akan dicari pengaruh suhu lingkungan terhadap kemampuan berburu ular fever. Selanjutnya, setelah simulasi dilakukan pada asumsi-asumsi sebelumnya, akan disimulasikan kembali dengan asumsi tambahan, yaitu hewan pengerat tersebut dapat bergerak mendeteksi ular dan sewaktu-waktu dapat melaju 2 kali lebih cepat. Selanjutnya akan diberlakukan 3 fase. Fase pertama terjadi ketika nilai fase adalah 0 yang merupakan fase inisialisasi lingkungan. Akan diperoleh nilai matriks utama dari simulasi yang menyimpan informasi status isi sel dan suhu sel. Selanjutnya, didapat posisi serta suhu mangsa dan posisi ular fever. Selanjutnya, fase kedua atau saat nilai fase adalah 1, akan dilakukan difusi suhu pada ular. Dan fase terakhir terjadi ketika nilai fase adalah 2, akan diupdate status matriks lingkungan dan dicek apakah posisi mangsa dan ular sama. Jika iya, simulasi akan dihentikan, sedangkan jika tidak, simulasi akan mengulang ke fase pertama. Perkenalkan, nama saya Tarisa Alfialita dengan NIM 101200044. Saya akan memaparkan tentang rancangan model kelompok kami. Sebagai visualisasi kasus, lingkungan dimodelkan dengan suatu matriks yang berukuran 25 kali 25, dengan tiap sel pada matriks menyatakan kondisi tertentu pada lingkungan, yaitu kosong, border atau batas, keberadaan ular viper, dan keberadaan hewan pengerat. Nah, kondisi-kondisi tersebut direpresentasikan secara numerik dengan angka 0, -1, 1, dan 2. Nah, sebagai visualisasi matriks dalam lingkungan, terdapat pada gambar yang sebelah kiri, dengan 0 menyatakan sel kosong, 1 menyatakan keberadaan ular, dan 2 menyatakan hewan pengerat. Nah, pada gambar ini tidak dicantumkan sel yang menyatakan batas dengan angka -1 yang ada di sekelilingnya pada saat komputasi. Nah, kemudian pada gambar yang sebelah kanan ada representasi warna dari matriks yang sebelah kiri, dengan hitam menyatakan sel kosong, merah menyatakan sel keberadaan ular, dan biru menyatakan sel keberadaan hewan pengerat. Kemudian asumsi-asumsi yang kami gunakan pada model ini yaitu matriks lingkungan berukuran 25 kali 25, kemudian lingkungan bersuhu 30 derajat Celcius sebagai suhu utama, dan kami juga gunakan indikator terhadap kemampuan berburu ular viper dengan suhu 20 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Nah, kemudian hewan pengerat bersuhu acak pada interval 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius dengan selang tertutup. Kemudian konstanta
laju difusi yang kami gunakan bernilai 0,1 dan kemudian digunakan pula konsep ketetanggaan Moore dan absorbing boundary condition. Kemudian hanya ada satu ular dan satu hewan pengerat dalam satu lingkungan, dan suhu ular tidak memengaruhi suhu sekitar, mengingat ular merupakan hewan yang berdarah dingin, sehingga suhunya tidak memengaruhi suhu sekitarnya. Nah, kemudian ular cenderung mendekati suhu yang hangat dan bergerak secara acak pada iterasinya. Kemudian hewan pengerat bergerak dan beristirahat secara acak. Dan selanjutnya ada asumsi khusus kasus 2, yaitu pengerat 2 kali lebih cepat dari ular dengan peluang 90% ketika mendeteksi ada ular di dekatnya. Selanjutnya, variabel yang akan digunakan pada simulasi kami yaitu ada matriks status lingkungan, yaitu mat status, kemudian matriks suhu lingkungan, mat temp, dan kemudian posisi ular viper, yaitu viper position, dan posisi pengerat rodent position, serta suhu pengerat, yaitu rodent temp. Matriks status lingkungan ini menyatakan matriks yang mewakili status pada setiap sel pada matriks lingkungan dengan angka 0, 1, min 1, atau 2. Dan kemudian matriks suhu lingkungan yaitu menyatakan matriks yang berisikan nilai-nilai suhu pada tiap sel lingkungan. Nah, kemudian posisi ular viper menyatakan keberadaan ular viper pada matriks lingkungan dengan indeks baris dan kolom, dan kemudian akan berubah pada setiap iterasinya. Dan kemudian posisi pengerat menyatakan keberadaan hewan pengerat pada matriks lingkungan dengan indeks baris dan kolom, ini akan berubah pada setiap iterasinya secara acak. Nah, dan kemudian ada suhu pengerat atau rodent temp ini menyatakan suhu hewan pengerat yang merupakan nilai acak pada interval yang berada pada angka 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Perkenalkan, nama saya Natasha dan saya akan melanjutkan pembahasan ke solusi model, tepatnya algoritma. Kita akan membahas dari kasus 1 terlebih dahulu, dimulai dari algoritma utama, yaitu algoritma penggerak keseluruhan simulasinya. Simulasi terdiri dari 3 fase. Yang pertama-tama, ada fase 0. Pada fase 0 akan dilakukan inisialisasi lingkungan. Jadi akan dipanggil algoritma initialize environment. Kemudian, fase berlanjut ke fase pertama, yang merupakan fase difusi suhu lingkungan. Akan dipanggil algoritma atau fungsi heat diffusion. Pada fase 1 juga, setelah dilakukan difusi suhu, matriks lingkungan sudah siap untuk divisualisasikan, sehingga dapat dilakukan display mat status dan mat temperatur. Setelah phase 1 selesai, akan berlanjut ke fase 2, yang akan dilakukan update status. Pada algoritma update status, matriks lingkungan akan di-update sesuai dengan pergerakan dari rodent dan juga ular. Setelah di-update, akan dilakukan check prey, yaitu pengecek apakah mangsa telah ditangkap oleh ular atau tidak. Pada algoritma check prey, akan dicek saja apakah posisi mangsa dan ular itu sama. Jika sama, berarti benar, mangsa telah tertangkap dan simulasi dapat berakhir. Namun jika tidak, fase akan kembali ke fase 1 dan terjadi suatu siklus selama rodent belum tertangkap, yaitu dari fase 1, 2, dan kembali ke 1 dan selanjutnya. Kemudian kita akan melihat algoritma dari penginisialisasi lingkungan yang diberi nama initialize environment. Dibutuhkan nilai M, N, yaitu baris dan kolom, dan juga suhu lingkungan atau environment temperature. Pertama-tama akan diinisialisasi dulu kedua matriks lingkungan, yaitu matriks status dan temperatur, berukuran M+2 kali N+2, ditambah 2 karena kita membutuhkan tambahan sel untuk batas-batas atau border. Diinisialisasi juga dengan angka 0 terlebih dahulu. Selanjutnya bisa diatur nilai status dari matriksnya. Pertama-tama kita atur dulu statusnya ke border, yaitu untuk baris dan kolom pertama dan juga terakhir. Diperhatikan bahwa kita dapat mengakses
sel-sel border tersebut dengan mengakses kolom baris berindeks 1 atau juga baris dengan indeks n+2 dan kolom dengan indeks n+2. Bisa dilihat juga kode yang dimaksud. Dengan demikian, border itu bernilai -1, empty itu 0, Viper 1, dan rodent bernilai 2. Selanjutnya dapat diubah juga suhu dari matriks lingkungannya dengan diubah semua sel menjadi suhu lingkungan. Dengan demikian juga akan dilakukan absorbing boundary condition, yaitu ketika batas memiliki suhu yang konstan. Di sini sama dengan suhu lingkungan, dan selanjutnya tidak akan berubah lagi suhunya. Selanjutnya, kita juga dapat menginisialisasi posisi awal dari kedua agen, rodent dan viper. Jadi pertama-tama kita pilih dulu posisi mereka secara acak baris kolom di dalam selnya, dan kemudian dipilih juga suhu untuk rodentnya secara acak di antara nilai 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, sehingga suhu rodentnya akan berfluktuasi dengan rata-rata 37 derajat Celcius. Kemudian kita update matriks status dan temperatur bergantung dengan posisi viper dan rodent. Kita ganti kodenya dan juga temperaturnya. Selanjutnya, kita akan melihat algoritma untuk pengupdate matriks lingkungan atau update status. Di algoritma ini akan dipanggil dua algoritma lainnya. Pertama akan dilihat dulu hasil manipulasi matriks sesuai dengan pergerakan rodent dengan dipanggil rodent walk, baru kemudian viper walk. Pada algoritma ini, matriks status dan temperatur akan diupdate sesuai pergerakan mangsa dan ular. Dan sesuai dengan kasus 1, untuk rodent, mangsa hanya akan bergerak secara acak atau diam, dan untuk viper, ular bergerak ke suatu tetangga yang paling panas. Selanjutnya kita akan melihat untuk algoritma pergerakan rodentnya. Untuk kasus pertama-tama akan dicari dulu ke-8 sel tetangga yang kosong. Sel tetangga yang dimaksud adalah mengikuti ketetanggaan Moore seperti gambar berikut. Sel-sel kosong disimpan di movement choice, dan kemudian ditambahkan juga pilihan sel yang sama dengan posisi awal atau rodent position yang pertama sebagai opsi diam. Dan kemudian dapat dipilih secara acak salah satu sel pilihan dari movement choice dan disimpan ke variabel new position. Dengan demikian, setelah dipilih, posisi barunya dapat dilakukan pengupdatean matriks lingkungan serta informasi agen. Jadi, pertama, jika ternyata posisi yang baru itu sama dengan yang lama, tidak perlu dilakukan apapun, tidak ada yang berbeda. Namun, jika berbeda, kita bisa mengeset status pada posisi rodent yang lama ke kosong, yang posisi baru menjadi berkode rodent, dan suhu juga bisa diganti pada posisi baru sesuai suhu rodent. Dan kemudian kita akan mengupdate informasi agen dengan mengganti posisi rodent dan juga temperatur dengan posisi baru serta suhu yang baru dengan nilai acak antara selang yang sama. Selanjutnya akan dilihat algoritma pergerakan viper atau viper walk. Pertama-tama akan dicari dulu sel kosong atau terdapat rodent juga bisa dari ke-8 sel tetangga yang sama dengan ketetanggaan Moore yang disimpan pada variabel empty neighbors. Kemudian suhu-suhu dari sel di empty neighbors akan dicari dan disimpan pada empty neighbors temp, dan akan dipilih suhu tertinggi yang disimpan pada max temp berdasarkan nilai-nilai suhu di empty neighbors temp. Kemudian dari sel-sel pada empty neighbors akan difilter, jadi disimpan pada movement choice sel-sel pada empty neighbors yang memiliki suhu tertinggi tersebut. Baru dengan demikian kita bisa memilih satu posisi acak dari movement choice yang akan menjadi posisi baru dari viper, yaitu yang memiliki suhu tertinggi. Dengan cara yang sama, akhirnya dapat dilakukan update matriks lingkungan serta informasi agen. Statusnya yang lama dikosongkan, status baru diganti jadi viper, dan posisi viper yang lama diganti dengan posisi yang baru, informasi agennya. Selanjutnya kita akan melihat untuk algoritma difusi suhu lingkungan. Ini cukup sederhana, kita hanya perlu manipulasi tiap sel bagian dalam lingkungan, jadi tidak melibatkan batas dengan indeks 2 sampai n+1 untuk barisnya, dan untuk kolom 2 sampai n+1. Akan diterapkan rumus seperti ini, suhu baru adalah 1 dikurang 8R, dengan R adalah konstanta difusinya. Pada algoritma ini diberi nama diff rate,
dikali suhu lama ditambah R dikali jumlah semua suhu tetangganya. Sehingga pertama-tama kita cari dulu sum neighbor, yaitu total jumlah 8 suhu tetangganya, dan diimplementasikan rumusnya sehingga suhu baru bisa ditemukan. Kemudian untuk algoritma pengecek sudah tidaknya mangsa tertangkap, yaitu check prey, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hanya perlu dicek apakah posisi rodent dan viper itu sama. Jika sama, dikembalikan nilai logika true, dan jika tidak, berarti tetap false dikembalikan. Nah, bagaimana dengan kasus kedua? Pada kasus kedua, mangsa dapat mendeteksi ular di dekatnya. Dan saat dideteksi, rodent dapat bergerak 2 kali lebih cepat dari ular dengan kemungkinan 90%. Jadi masih ada kemungkinan rodent tidak bergerak 2 kali lebih cepat walaupun dia mendeteksi viper di dekatnya. Terdapat hanya sedikit perubahan algoritma dari sebelumnya, yaitu pertama, pada algoritma update status akan dipanggil rodent walk 2 alih-alih rodent walk. Kemudian, algoritma rodent walk yang sebelumnya akan diganti namanya menjadi rodent walk 1 sebagai pembeda, dan akan ditambahkan algoritma baru sesuai kasus ini, yaitu rodent walk 2. Akan kita lihat bagaimana isi rodent walk 2. Pertama-tama kita cek dulu apakah ada viper atau tidak di dekat rodent dengan mengecek ke 8 tetangganya. Jika iya ada, akan dilakukan uji peluang terlebih dahulu. Jika mencapai 90%, berarti kita simpan pada variabel is near viper nilai true. Namun jika tidak, variabel is near viper tetap bernilai false. Dan jika ternyata tidak ada viper, maka secara otomatis is near viper akan bernilai false. Jika is near viper itu false, berarti tidak ada viper di dekat rodent, kita hanya perlu memanggil kembali algoritma rodent walk 1, atau berarti tikus akan bergerak secara normal saja. Namun jika ia ada di dekat dan mencapai peluang 90%, akan dilakukan rodent walk 2. Akan kita lihat detailnya bagaimana, namun sebelumnya kita lihat dulu tentang sel-sel tetangganya. Pertama, untuk mengecek keberadaan viper akan digunakan ketetanggaan Moore yang sama dengan sebelum-sebelumnya. Namun, ketika akan dieksekusi lebih lanjut rodent walk 2, yaitu ketika rodent akan bergerak lebih cepat 2 kali, akan dilakukan seperti ini. Posisi baru dari rodent yang memungkinkan itu 2 kali lebih jauh jangkauannya dibandingkan sebelumnya. Dengan ini dapat direpresentasikan kecepatan rodent yang menjadi 2 kali lebih cepat dari ular pada suatu iterasi. Selanjutnya kita lihat bagaimana lanjutan algoritmanya untuk rodent walk 2. Pertama kali dicari dulu sel kosong yang disimpan pada empty neighbors, yaitu tentu saja sel tetangga yang dimaksud sekarang sudah berbeda, yaitu yang jaraknya 2 kali lebih jauh, dan kemudian akan dicari jarak antara posisi pada empty neighbors tersebut dengan posisi vipernya. Biar kita tahu jarak-jaraknya, sehingga dapat dicari jarak terjauh dari nilai-nilai empty neighbors distance, sehingga rodent nanti bisa bergerak ke tempat yang paling jauh dari vipernya. Kemudian kita pilih sel-sel yang ternyata jaraknya itu max distance, kita simpan pada movement choice, yang kemudian kita dapat pilih satu saja posisi baru dari movement choice yang disimpan pada new position. Dan selanjutnya akan dilakukan pengupdatean matriks lingkungan serta informasi agen seperti cara yang biasa dengan sebelumnya. Jadi ini adalah program utama yang kami gunakan. Di sini kita menggunakan library NumPy ya untuk program utamanya. Pertama, kita memiliki subprogram atau fungsi initialize environment. Ini untuk menginisialisasi lingkungan awalnya. Jadi di sini kita memiliki matriks lingkungan yang isinya adalah posisinya yang di selnya di sini. Kemudian juga ada dibagi jadi 2, yaitu untuk statusnya dan untuk temperaturnya. Jadi status dari lingkungannya dan temperatur dari sel-sel tersebut. Nah, jadi di sini kita menggunakan absorbing border condition. Jadi saat kita mengisi suhunya, seperti ini ya, untuk yang di bordernya, statusnya adalah -1 untuk border, dan temperaturnya adalah environment temperature. Sedangkan untuk titik sisanya memiliki temperaturnya environment temperature yang akan ditetapkan nanti. Kemudian kita juga menginisialisasi array agen, yang isinya nanti adalah agen viper dan agen rodent. Untuk viper,
yaitu hanyalah posisi yang inisialisasinya itu random ya. Sedangkan untuk rodent, yaitu posisi juga yang secara random, dan dia memiliki suhu yang bersifat acak dari 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian di sini informasi dari agen ini kita perbarui informasi pada matriks lingkungan juga. Sehingga kita bisa buat titik yang memiliki status Viper rodent. Seperti itu. Nah, kemudian subprogram berikutnya atau fungsi berikutnya adalah update status. Jadi ini digunakan untuk mengupdate status per iterasinya. Nah, jadi di sini kita memiliki rodent walk dan viper walk. Jadi ini untuk pergerakan rodent dan viper. Jadi pertama rodent terlebih dahulu, kita dapatkan dulu informasinya dari array agennya. Kemudian kita buat pilihan-pilihan atau array movement choice ini yang dipilih secara random. Jadi secara yang penting dia itu kosong, maka rodent bisa bergerak ke situ dan akan dipilih secara acak. Rodent juga memiliki kemungkinan untuk tetap diam. Jadi kita tambahkan itu ke movement choice-nya. Kemudian akan dipilih secara acak seperti ini. Jadi kalau misalnya posisinya itu sama, tidak dilakukan perubahan apa-apa, tapi kalau posisinya berubah akan dilakukan update terhadap matriks lingkungan, yaitu yang di mat ini. Kemudian juga untuk matriks agennya. Seperti ini. Kemudian untuk Viper Walk lumayan mirip, jadi kita masukkan dulu informasi posisinya. Kemudian di sini adalah kemungkinan-kemungkinan titik Viper berpindah. Tapi kita cari suhu pada titik-titik tersebut. Kita pilih suhu yang maksimal, kalau misalnya ada beberapa yang sama, maka akan dipilih secara acak. Jadi Viper akan bergerak ke sana. Nah, kemudian di sini kita akan update lagi data dari si Viper-nya. Lebih tepatnya untuk mengupdate data pada matriks lingkungan dan juga di sini ya. Dan juga informasi agen diupdate juga. Nah, kemudian di sini kita memiliki fungsi untuk difusi suhu matriks lingkungan. Nah, jadi di sini kita membuat sum neighbor. Ini jadi kita nanti akan jumlahkan suhu-suhu pada tetangganya, kemudian dilakukan perhitungan ini ya, seperti yang ada di rumus ini, untuk mendapatkan suhu terbaru dari selnya. Kemudian dikembalikan lagi. Nah, berikutnya ada fungsi untuk check prey. Ini adalah fungsi untuk mengecek apakah rodent sudah ditangkap oleh viper. Jadi kalau misalkan posisinya sama, posisi dari viper dan rodentnya itu sama, maka akan dikembalikan bahwa check prey itu true. Artinya sudah dimangsa. Kalau tidak ya berarti false. Nah, jadi di sini kita memiliki algoritma utamanya. Jadi di sini kita masukkan data-data yang dimiliki. Misalkan M dan N itu tadi adalah ukuran dari matriksnya 25 kali 25. Kemudian untuk suhu lingkungannya misalkan kita gunakan 30 derajat Celcius dan diffusion rate misalkan 0,1. Nah, jadi di sini kita menggunakan fase 0 di awal ya. Kemudian di sini kita melakukan looping. Jadi selama fasenya bukan 3 akan dilakukan looping terus-menerus. Pertama dari 0, jadi akan diinisialisasi dulu di awal. Kemudian phase-nya ditambah 1, sehingga sekarang nilai phase-nya adalah 1. Karena 1 kita akan masuk ke sini, yaitu akan terjadi difusi. Jadi di sini sudah difusi, kemudian ditambah 1 pada fasenya, sehingga sekarang nilai fasenya 2. Nah, jadi di sini kita melakukan update status, seperti yang tadi sudah dilihat di atas, update status itu meliputi rodent walk dan viper walk. Jadi akan ada pergerakan dari rodent dan juga dari viper. Nah, kemudian di sini kita akan cek apakah rodent sudah dimangsa atau belum. Kalau sudah, phase-nya akan tambah 1 sehingga menjadi 3. Karena phase-nya sudah sama dengan 3, maka akan keluar dari looping. Sedangkan kalau misalnya belum, phase-nya akan kembali 1, akan kembali melakukan difusi, kemudian ke update status dan terus-menerus sampai rodent dimangsa. Kurang lebih ini adalah awalnya seperti ini. Nah, kemudian kita melakukan animasi, yaitu dengan menggunakan library ini yang ditambah ya. Kemudian di bawahnya kita menambahkan algoritma ini untuk animasinya.
Nah, dengan melakukan algoritma ini, misalkan kita run, kita akan mendapatkan salah satu simulasi ini. Ini untuk simulasi dengan data awal, ukurannya yaitu matriksnya 25 kali 25 dengan suhu awal 30, diffusion rate 0,1. Nah, jadi bisa kita lihat seperti ini. Perhatikan yang memiliki glow atau sel-sel sampingnya itu memiliki warna ungu ini adalah rodentnya yang mendifusikan panasnya. Jadi kita bisa lihat semakin ungu, yang semakin terang ya, pokoknya warnanya semakin terang artinya suhunya itu semakin tinggi. Sedangkan titik yang satu lagi itu ditandai dengan Viper. Yang titik kuning ini yang tidak memiliki glow-nya. Kurang lebih simulasinya akan seperti ini. Nah, ini adalah untuk algoritma yang versi pertama. Nah, berikutnya pada kasus kedua dari persoalan ini yaitu apabila rodent bisa mendeteksi ular dan bergerak 2 kali lebih cepat untuk menjauhi ular viper tersebut. Nah, jadi pertama-tama perubahannya adalah update status ini kita ubah fungsi update status menjadi rodent walk 2. Jadi kalau misalnya kita lihat ke rodent walk 2, pertama, mirip-mirip dengan rodent walk yang sebelumnya, akan dimasukkan data terlebih dahulu. Kemudian is near Viper, yaitu keadaan bahwa Viper itu dekat, sementara false. Kita gunakan ketetanggaan moor untuk mengecek apakah Viper ada di tetangganya atau tidak. Kalau ada, nih ya sebelumnya ada kemungkinan 90% dulu untuk mau mendeteksinya. Jadi ada kemungkinan 10% walaupun ada Viper di ketetanggaan moor ini, yang ada di dekat rodentnya, ada kemungkinan 10% tidak terdeteksi, sehingga si rodent akan bergerak seperti biasa, atau is near Viper-nya tetap false. Tapi, kalau misalnya si 90%-nya ini terpenuhi, maka dia itu bisa membuat is near Viper tuh. Jadi dia itu bisa mendeteksi bahwa ada Viper di sekitarnya. Nah, kalau misalnya sebelumnya tadi is near Viper-nya itu bersifat false di sini, maka kita akan melakukan rodent walk 1. Rodent walk 1 itu sama saja dengan fungsi rodent walk yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tapi kalau misalnya dia mendeteksi untuk posisi Viper-nya, maka di sini kita akan menggunakan ketetanggaan jenis yang berbeda. Yaitu di sini seperti ketetanggaanmu, tapi kita kalikan 2. Nah, jadi di sini si rodent akan mengecek dulu apakah titik-titik tersebut kosong. Kalau kosong, maka ada kemungkinan dia bisa bergerak ke sana. Setelah itu, di sini kita akan cek jaraknya, yaitu jarak antara titik baru tersebut dengan titik dari Viper-nya. Jadi di sini kita akan mencari titik yang jaraknya terjauh dari si Viper. Nah, jadi di sini kita akan membuat array untuk yang movement chest ya, untuk kemungkinan movement-nya. Kemudian di sini kita akan pilih untuk movement-nya. Kalau misalkan ada beberapa titik yang jaraknya itu sama dengan terhadap si Viper, maka akan dipilih secara acak. Kemudian di sini kita akan update informasi terbarunya di matriks lingkungan dan juga untuk array agent-nya. Itu saja perbedaan yang ada. Jadi kalau misalnya kita simulasikan untuk rodent walk 2 ini ya, kita jalankan animasinya kurang lebih seperti ini. Perhatikan yang di bawah ini yang ada glowing-nya sedikit, itu adalah rodent, yang atas ini Viper. Jadi si rodent akan mendifusikan panasnya, kemudian Viper akan mendeteksinya dan mendekatinya. Di sini kita bisa lihat rodent beberapa kali berusaha untuk menghindari si Viper ya. Di agak-agak akhir kita bisa lihat lagi di sini perlahan-lahan. Nah, rodentnya berusaha menghindari Viper. Seperti itu. Itulah yang membedakan versi 1 dan versi 2-nya. Sekian. Baik, selanjutnya adalah hasil dan simpulan. Pertama adalah hasil simulasi dari kondisi yang pertama. Kondisi ini disimulasikan untuk mengetahui adanya pengaruh suhu lingkungan terhadap kemampuan berburu ular viper. Dengan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan, hasil simulasi menunjukkan pada iterasi 1-9, ular viper dan hewan pengerat awalnya bergerak secara random. Namun pada iterasi-iterasi berikutnya, panas dari hewan pengerat sudah mulai berdifusi sampai kepada posisi ular viper. Hal ini mengakibatkan ular viper bergerak mendekati panas tersebut. Setelah beberapa iterasi, ular viper akhirnya berada di sel yang sama dengan pengerat, yang menandakan ular viper telah berhasil memangsa pengerat tersebut. Selanjutnya, dengan menggunakan program yang sama, dilakukan penetapan suhu lingkungan yang berbeda-beda.
untuk dapat mengetahui nih pengaruh suhu lingkungan terhadap kemampuan ular viper dalam berburu. Nah, berdasarkan tabel, untuk suhu lingkungan 20 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius dengan 100 kali pengulangan dibutuhkan sekitar 16 plus minus 0,7 iterasi. Sedangkan untuk suhu lingkungan 40 derajat Celcius yang notabene-nya melebihi suhu dari hewan pengerat, simulasi tidak selesai atau terjadi loop tanpa batas. Baik, untuk selanjutnya ada hasil simulasi dari kondisi yang kedua. Kondisi ini disimulasikan untuk mengetahui adanya perubahan kemampuan berburu ular viper saat diberikan asumsi tambahan. Asumsi tambahan yang dimaksud adalah jika terdeteksi ular viper satu sel di sekitar pengerat, pengerat memiliki kemungkinan 90% untuk bergerak sejauh 2 sel yang terjauh dari posisi viper tersebut. Pada simulasi ini, tepatnya pada iterasi 1-13, ular viper dan hewan pengerat awalnya bergerak secara random. Pada iterasi-iterasi berikutnya, barulah pengaruh dari difusi suhu dari suhu hewan pengerat mulai membuat ular viper mendekatinya. Selanjutnya dengan dilakukan simulasi pada suhu lingkungan 30 derajat Celcius dan 100 kali pengulangan, didapatkan rata-rata iterasi yang dibutuhkan ular viper untuk dapat memangsa hewan pengerat adalah 23,83 iterasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari kedua kondisi program yang kita simulasikan, terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, penetapan suhu lingkungan di bawah suhu hewan pengerat tidak mengakibatkan perbedaan yang signifikan pada kemampuan ular viper dalam memangsa hewan pengerat. Tetapi, penetapan suhu lingkungan di atas suhu dari hewan pengerat membuat ular viper tidak mungkin memangsa hewan pengerat tersebut. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu penambahan kemampuan pengerat untuk sesekali bergerak 2 kali lebih cepat untuk menghindari ular viper, membuat kemampuan memangsa ular viper menurun. Hal ini ditandai dengan iterasi yang dibutuhkan ular viper untuk dapat memangsa hewan pengerat, yaitu meningkat menjadi 43% dari semula. Baik, sampai di sini presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.